Pemirsa semuanya, kita jumpa lagi di HBM TV News Interview. Kali ini saya Maulana Estarto tersambung dengan Kang Yayat Supriyatna, pakar tata kota dan transportasi. Ini soal pemberlakuan PSBB yang sudah dimulai di Jakarta terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan 5 wilayah di wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan juga Depok. Nah, tentu yang paling punya efek adalah soal transportasi, karena begitu banyak aturan soal transportasi publik, mulai dari ojol sampai ke angkot, kemudian juga ada beberapa pembatasan jam operasional kereta api dan juga bus Transjakarta dan juga bus antar kota, antar provinsi atau antar kota dalam provinsi. Kang Yayat bersama saya di Zoom kali ini. Kita harus pakai Zoom karena kita memang sudah PSBB, jadi nggak boleh ketemu, sebenarnya sama-sama di Bogor sebenarnya. Iya. Oke, tapi gini Kang Yayat, menariknya adalah kalau kita bicara soal transportasi publik atau aturan mengenai transportasi, saya ingin tanya Anda dulu karena ada perbedaan antara transportasi yang keputusan Menteri Kesehatan dengan Menteri Perhubungan. Kesehatan kan angkutan seperti ojol, dia tidak boleh bawa penumpang orang, hanya barang. Tapi kalau di Kementerian Perhubungan boleh. Itu saya nggak tahu, menurut Anda bagaimana soal tumpang tindih aturan yang sedang berlaku sekarang, Kang Yayat? Ini Mas Maulana kalau ngikuti statement saya di berita online tertentu itu jelas banget itu ya. Oke, begini. Kita dalam mengambil keputusan harusnya kan melihat payung hukumnya mana dulu yang paling menjadi rujukan. Dalam ketentuan yang berlaku itu tentang PSBB jelas yang menjadi dasar rekomendasi adalah ketentuan dari Menteri Kesehatan. Nah, aturan di dalam ketentuan Menteri Kesehatan itu kan jelas bahwa angkutan ojol gitu ya, itu untuk bersepeda motor itu dilarang dalam konteks karena persoalan penyebaran. Kita nggak tahu karena memang ada data fakta juga, tetangga saya ada yang tidak pernah keluar tiba-tiba kena gitu kan. Nah, dia pertanyaannya dari mana sumbernya? Katanya ya, kata pemilik rumahnya, pembantunya itu kena karena sering menerima transaksi dari Verdi dari yang itu. Tapi itu harus dibuktikan memang. Iya, betul. Yang kedua, ini kan pertanyaannya ini kalau misalnya ada angkutan ojol atau bisa berdua gitu, yang penting itu bukan persoalan social distancing-nya atau physical distancing-nya, tapi persoalan yang menganjurkan bagaimana agar orang tidak keluar rumah gitu. Ketika orang diberi kemudahan bahwa bisa menggunakan ojek online untuk bergerak, ya jelas otomatis himbauan untuk stay at home itu nggak efektif gitu. Nah, yang kedua kan pertanyaan tentang persyaratan dari ketentuan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan itu tentang persyaratan perlindungan kesehatan. Nanti siapa yang mantau? Misalnya tentang suhu dari pengemudi, pakai masker, oke, dia pakai masker. Tapi yang kita harus tanya kan, apakah penumpang yang dibawanya orang sehat atau tidak sehat? Gitu. Ya. Masa ojolnya harus bawa tembak suhu itu kan? Termogan. Betul. Iya, begitu termogan itu kan berapa harga termogan itu? Berapa yang harus dimiliki? Jadi terlalu banyak dan ribet. Nah, tapi kalau dia butuh kadang-kadang ya udah Pak, damai itu indah kan. Nah, kita kan tidak mau seperti itu kan. Ya, betul. Disinilah supaya tidak menimbulkan confuse, supaya kelihatan pemerintah itu kompak, harmonilah gitu kan. Kok satu pemerintahan ada pertentangan dan kita melihat otoritas kewenangan untuk memberikan boleh atau tidaknya dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dan itu kita lihat DKI sudah tegas, gubernur mengatakan angkutan yang berbasis online itu hanya untuk barang. Dan yang kedua, di Bogor sudah sepakat di dalam ketentuan peraturan wali kota yang di dalam mengatur PSBB itu hanya untuk mengangkut barang. Nah, di sini seharusnya ya, ini kan kita terus terang aja memang beberapa kebijakan pemerintah terkait persoalan transportasi ini itu selalu berubah-ubah. Contohnya yang kita lihat sebelumnya boleh tidak mudik. Nah, ternyata tadi tidak boleh, aturannya membolehkan. Kemudian sekarang boleh tidak ojol, tadinya tidak boleh, sekarang membolehkan. Ini kan ada confuse di dalamnya. Ya, oke. Tapi kalau dilihat misalnya kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, artinya bahwa ada pembatasan sana-sini. Sebenarnya kalau Anda melihat, apa yang memang perlu diatur ya sebenarnya, sehingga
tidak ada keputusan parsial, sehingga memang keputusan mengenai transportasi bisa mendukung keputusan PSBB dalam skala besar, karena agak membingungkan. Misalnya kalau kemarin kita sempat ngobrol di radio sama Kang Yayat, kita akan lihat nih Senin, Selasa, Rabu, karena di Jumat, Sabtu, Minggu nggak bisa kita lihat karena itu hari libur. Faktualnya misalnya hari Senin kemarin rame, hari Selasa juga rame banget, artinya orang nggak terlalu gimana-gimana juga sama PSBB kan gitu. Ya, ini begini, karena tadi kita ngelihat esensi dari sebuah aturan itu apa sih? Kalau kita tahu bahwa ini penyebaran harus dihentikan dengan cara memotong mata rantainya, itu jelas. PSBB itu adalah mencoba memotong mata rantai supaya penyebaran bisa dikendalikan. Yang menjadi persoalan adalah kalau misalnya pengendalian itu tidak efektif, ya kita akui bahwa agak sulit untuk diterapkan kalau misalnya ada konfus dari sisi aturan-aturan di dalam pengendaliannya. Nah contoh, ya mohon maaf nih, ini terbaru. Barusan aja rapat untuk koordinasi di lintas Jabodetabek antara pimpinan daerah Bogor, Bekasi, Depok, ya mungkin Banten bukan? Itu sepakat misalnya satu mengharapkan agar KRL dihentikan dulu. Bukan dibatasi lagi. Ya. Bukan dibatasi lagi, tapi memang tidak beroperasi dulu. Tidak beroperasi. Itu permintaan khusus yang akan disampaikan. Apalagi Presiden sudah mengeluarkan keputusan tentang bencana non alam ini sebagai bencana nasional. Nah, pertanyaannya kita tahu bahwa di dalam kajian-kajian sebelumnya mengatakan ada potensi kemungkinan penyebaran melalui angkutan massal. Nah, sekarang kita lihat perubahan pengaturan jadwal perjalanan KRL itu ternyata mengakibatkan penumpukan. Betul. Nah, selama ada moda yang menghubungkan antara wilayah, dan kita ketahui bahwa Jakarta itu adalah sumber utama dari epidemi yang ada di Jabodetabek dan sumber utama dari kegiatan ekonomi yang menjadi kota utama dari kota-kota sekitarnya, maka otomatis mata rantainya, media penghubungnya itu yang harus dibatasi. Nah pertanyaannya, apakah rekomendasi permintaan dari pimpinan daerah di Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, untuk penghentian KRL itu direkomendasi atau tidak? Nah pertanyaannya, kalau misalnya disetujui, bagaimana dengan perkantoran? Karena kan disampaikan oleh pemerintah juga bahwa ada 8 sektor yang tetap boleh beroperasi. Itu masalahnya, kalau dihentikan, apakah itu akan mematikan 8 sektor yang memang jadi kebutuhan masyarakat juga? Kan itu pertanyaan besar juga. Iya, sekarang ini ada beberapa kegiatan yang memang mengalami hal yang memberatkan. Ada beberapa kantor yang memang agak sulit untuk membuat work from home atau menutup kegiatannya. Dia tidak masuk dari 8 sektor tersebut. Tetapi kegiatan perkantoran ini juga menyangkut dengan nyawa usaha tersebut gitu kan. Nah, pilihannya memang berat kalau ditutup, implikasi kepada karyawannya, apakah ada PHK, dirumahkan, atau pengurangan pendapatan. Nah, yang menjadi dilema sekarang bagi badan usaha tersebut adalah berapa lama waktu ini. Kan ketidakpastian, mereka harus punya budget, mereka harus survei, mereka harus membiayai dan sebagainya. Kalau misalnya model di Amerika yang punya devisa cukup besar itu mampu menyantuni, membiayai. Kita kan pertanyaannya sekarang ini kapasitas pemerintah untuk mampu menghadapi beban sosial ekonominya itu yang terkait dengan kemampuan pembiayaan. Jadi otomatis ya tidak sampai lockdown tapi dengan PSBB seperti itu. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah sinergi sektor transportasi dengan jenis kegiatan-kegiatan yang ada antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu bisa tidak disinergikan. Kalau diputus mata rantainya, jelas yang paling kena itu adalah kelompok menengah ke bawahnya yang tinggal di pinggiran Jakarta itu. Kita ketahui setiap hari misalnya ada 3 juta komuter, ya termasuk saya lah kan. Jadi kalau saya sudah hampir 1 bulan nih Mas Maulana, saya nggak keluar rumah nih. Betul, sama sih. Berat badan agak naik nih kan. Tapi belum kelihatan di muka. Di muka belum kelihatan. Kalau mukanya tembem baru. Ya di muka belum kelihatan. Cuman ke bawah ini yang nggak boleh kelihatan. Kan? Tapi gini, tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada kompensasi. Kita tahu bahwa permintaan misalnya teman-teman ojek online adalah ada kompensasi misalnya 100.000 per hari. Atau mungkin ada kompensasi lain. Karena mereka juga mendengar bahwa pemerintah menyiapkan anggaran
450 triliun untuk kompensasi atau penanganan COVID dan mengubah target penerimaan negara dari 2.200 triliun menjadi 1.700 triliun. Artinya bahwa memang sebenarnya itu didengar sebagai berarti pemerintah siap nih, maka wajar mereka harus meminta. Tetapi di lain sisi bahwa dalam undang-undang karantina kesehatan memang tidak seperti lockdown sebenarnya, bahwa memang kompensasinya tidak harus uang tadi. Itu gimana? Ya, betul. Ya, ini menarik gitu kan. Artinya bentuk kompensasi yang dikeluarkan itu covernya berapa jumlah? Karena kita sekali lagi kita paling berat itu pada data, ya, data untuk verifikasi data per wilayah. Kalau Jakarta mungkin kita punya data-data keluarga harapan itu yang bisa menjadi basisnya. Data kartu Jakarta sehat atau apa itu bisa menjadi data. Nah, sekarang bagaimana kemampuan pada tingkat di masing-masing wilayah? Presiden kan hari ini mengatakan sempat kesel karena banyak daerah yang belum melakukan mengkonversi anggaran mereka untuk dana-dana COVID. Nah, sekarang kalau untuk di wilayah Jabodetabek ini, berapa kira-kira kompensasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah? Seperti contoh, Kota Bogor sekarang ada niat mungkin hampir 300 miliar. Saya nggak tahu nih apa anggaran yang dipotong untuk sana dan bagaimana bentuk distribusi dari 300 miliar ini agar merata dan tepat sasaran. Jangan sampai nanti ketika bentuk bantuan ini tidak tepat sasaran hanya melahirkan bentuk chaos baru, kerumunan baru karena orang mencari sumber-sumber itu. Nah, turunan dan operasionalisasi dari bentuk bantuan dan kompensasi itu kan harus jelas. Nah, yang kedua, ini saya nggak tahu ada kebijakan dari Pertamina nih ya, katanya Pak Komisarisnya mau kasih diskon 50%. Betul. Pak Komut kasih nanti di video kita saya akan tunjukin beritanya. Pak Komut tuh Pak Ahok maksudnya. Pak Ahok mau kasih diskon 50% harga BBM untuk ojol tuh. Tapi saya belum tanya Pertaminanya beneran nggak gitu. Takutnya nanti secara administrasi bangkrut Pertaminanya kan gitu. Iya betul. Jadi walaupun sekarang harga minyak sedang turun, kalau di Malaysia sekarang kan 4.500. Karena harga minyak lagi turun kan. Kita masih sekarang harga minyak kan 26 US per barel. Artinya bahwa tapi kemarin sempat ada statement sebelumnya Pak Komut, Pak Ahok, bahwa sebenarnya harga saat ini itu masih sangat kompetitif. Nah itu masih agak membingungkan bagi kami sebenarnya. Betul. Betul. Jadi saya bilang gini, bentuk kompensasi bantuan misalnya kepada, ini kan kembali kepada pengawasannya. Bagaimana kita nanti orang dikhawatirkan pakai jaket itu cari bahan bakar dan sebagainya, opportunity. Itu pengawasannya. Jadi statement itu perlu hati-hati juga kalau menurut saya. Jangan kasih kita terlalu banyak angin surga ketika aturan petunjuk pelaksanaan itu dan hitungan dari korporasi juga jelas. Ya, karena masing-masing wilayah akan berbeda. Nanti orang nanya, kalau misalnya di Jakarta boleh, daerah lain menuntut yang sama. Tiba-tiba bertambahlah jumlah orang yang ikut jadi aplikasi pengojek dadakan. Itu kan khawatir kan. Nanti yang protes lagi, Opang juga protes dan sebagainya. Jadi perlu kehati-hatian lah menurut saya. Supaya lebih jelas operasional. Yang kedua, dia akan dapat bonus katanya dari sistem pengantaran itu. Artinya, disinilah sebetulnya aplikator. Kalau misalnya pemerintah mau memberikan subsidi dalam bentuk, ya katakanlah semacam bentuk kompensasi karena mereka tidak boleh mengangkut orang, kemudian kalau pengantaran barang mereka mendapatkan bonus berapa. Itu bisa menutupi. Karena persoalannya bukan hanya di ojol. Sekarang ini kalau tadi saya lihat di berita, untuk angkutan umum di Jakarta saja, beberapa supir angkot itu sudah mengeluh. Biasanya misalnya tengah hari dia bisa dapat 100.000, sekarang boro-boro 50.000 aja susah. Ya kan? Dia hanya dapat 40.000 setengah hari itu kan. Artinya apa? Kita ditanya mengapa? Sekarang jumlah penumpang berkurang. Kedua, yang mengangkut pun cuma 5 orang, tidak boleh lebih. Kemudian yang tidak berkurang itu adalah biaya operasionalnya. Betul. Bahan bakarnya itu yang menurut mereka menjadi beban. Belum lagi kalau misalnya yang asli ada model setoran-setoran, ya kan? Disinilah yang khususnya pada angkutan umum yang dikelola secara personal itu tidak tersentuh oleh regulasi loh. Maka mereka justru tersentuh mereka mengalami berhadapan langsung dengan realitas ketika demand-nya itu berkurang, tidak ada subsidi untuk angkutan-angkutan ini. Sementara untuk angkutan online ini kelihatannya banyak sekali orang yang begitu menaruh perhatian banyak. Mungkin curhatnya banyak tuh di media. Supir angkot jarang curhat, jadi agak kurang terdengar nih. Itu yang ingin saya tanya secara ke Kang Yayat soal
treatment terhadap transportasi. Karena misalnya di sosial media juga banyak sekarang, kok pemerintah cuma perhatikan ojol aja. Padahal ojek itu kan banyak juga di pangkalan. Tadi supir angkot tidak harus GrabCar aja ataupun GoCar saja, tetapi ada beberapa halnya. Menurut Anda, apakah pemerintah sebenarnya sudah siap dengan aturan-aturan dan klaster-klaster ketika memang harus kasih bantuan, harus adil semuanya sehingga tidak menimbulkan gesekan baru di lapangan? Kan cuma bicara soal PKH, bicara soal prakerja, tapi nggak pernah ngomong soal nominal dan diserahkan kepada daerah, yang daerah juga bingung, daerah kan juga defisit sebenarnya kan gitu.